Man qadha li akhihi al-muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman khadamallaha umrahu. Man qadha, barang siapa yang menunaikan li akhihi al-muslimi, untuk saudaranya yang muslim, menunaikan hajatan, akan satu hajat, kana lahu minal ajri, maka berhak bagi orang yang menunaikan hajat untuk saudaranya yang muslim, berhak minal ajri, berupa pahala, kaman khadamallaha, sama seperti orang yang melayani Allah umrahu, sepanjang hidupnya. Ai artinya kaman ata'ahu, seperti orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang membantu hajatnya orang lain, membantu hajat sesama muslim, hajat yang dibantu, maka orang yang membantu ini pahalanya, kata Nabi, sama seperti orang yang taat kepada Allah sepanjang umurnya. Itu nilai dari sebuah pahala. Dia nolongin semisal di umur 30, matinya umur 60. Nah, maka ketika nolongin di umur 30 saudaranya yang muslim, ya nilai ibadahnya taat kepada Allah udah bernilai sama kayak 60 tahun. Nah, itu karena kata Nabi dari kaman khadamallaha umrah, seperti orang yang taat kepada Allah sepanjang usia. Kama qala al-Hifniyus, bagaimana telah berkata siapa Imam al-Hifni, ay artinya kaman salatu la umrihi, fa inna salata hiya khidmatullahi fil ardi, kama qalahu al-Azizi. Ay artinya sama seperti orang yang salat tula umrih, sepanjang umurnya. Kenapa salat? Fa inna salata hiya khidmatullah, karena salat ini adalah bentuk khidmat seorang hamba kepada Allah fil ardi, di muka bumi. Kama sebagaimana keterangan qalahu al-Azizi, yang berkata kepada umat siapa Imam Al-Aziz, atau maknanya, makna kaman khadamallaha, maknanya adalah sama seperti orang yang sholat sepanjang umurnya. Kenapa sholat? Karena sholat ini sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Itu yang membantu, bantuin orang. Man qadha li akhihi al-muslim hajah, orang lain punya hajat, orang lain punya hajat, kita bantu. Orang lain punya hajat, apa yang kita bisa, kita tolong. Nah, itu nilai ibadahnya. Nilai ibadahnya sama seperti tadi, sholat sepanjang usia. Kemudian pasal lisa asyarat, dan yang ke-13, Man arada ayyakuna lahu fi qabrihi mu'lisun,
Barang siapa orang yang ingin apa? Ayyakuna lahu fi qabri, ada baginya fi qabri, di dalam kuburnya, mu'nisun, senang, terhibur di dalam kubur. Ini nasihat yang ke-13. Kata ulama, orang yang pengen di dalam kuburnya senang, di dalam kuburnya terhibur, maka ulama katakan di sini dalam kitab Taurat, ini kita masih melanjutkan nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Taurat. Maka apa kuncinya? Falyaqum fi dhulmatil lail, bangun di kegelapan malam. Sudah ngapain tuh? Wal yusalli salatan nafilati walau raka'atan, dan lakukanlah salat, yakni salatan nafilah, salat sunnah, walau raka'atan, sekalipun cuma rakaat, walaupun cuma satu rakaat. Enak dari kubur katanya. Di kubur bentar senang, terhibur, bangun malam dan sholat sunnah walaupun cuma serakaat. Tujuannya apa tadi? Kita mau andelin apa lagi? Kecuali apa yang udah kita bawa. Begitu. Ada lagi yang bisa diandelin. Bisa yang buat anak. Kita mengharap sebisa sedekah jariah, kan begitu. Anak yang soleh sama ibu yang bermanfaat. Tiga itu. Begitu ya. Maka tadi biar senang sholat bangun dan sholat sunnah walaupun cuma satu rakaat. Warabi'ah asyarah, misalnya ke-14, man arada an yakuna fi dhilli arsyir rahman, orang yang ingin berada fi dhilli arsyir rahman, di dalam naungan arasy-Nya Allah, falyakun zahidan, maka hendaklah menjadi orang yang zuhud. Jadi orang zuhud ketika dia ingin berada kelak di dalam naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah naungan la dhillah illa dhilluh, yang gak ada naungan saat itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen begituan, dapat naungan kelak di padang mahsyar, maka kitab Taurat katakan jadilah orang yang zuhud. Zuhud artinya apa? Ay mu'ridan bi qalbihi 'anid dunya, berpaling bi qalbihi, dengan hatinya, berpaling dari apa? 'Anid dunya, dari dunia. Itu namanya zuhud. Butuh kita sama dunia, ternyata di hati. Jangan sampai taruh di hati. Butuh kita makan, kita minum, bayar listrik, ya, bayar air, anak sekolah. Dunia butuh, tapi jangan taruh di hati. Ini hati jadikan zuhud terhadap dunia. Palingkan hati ini dari dunia. Itu begitu. Karena kalau udah sampai ke hati udah repot. Udah sampai ke hati udah repot. Karena jadi orang zuhud, palingkan hati kita dari dunia. Itu gadah nanti. Pagi berangkat, awal bulan dapat, ya udah ini itu gitu aja. Jangan sampai ke hati.
jangan sampai kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najah awwalu hadhihi ummati bizuhdi wal yaqini. Selamat katanya umat ini, pertama umat ini selamat bizuhdi wal yaqini, sebab zuhud dan yaqin. Jadi umat ini, awal umatnya Nabi itu selamat katanya disebabkan oleh zuhud dan rasa yakin. Zuhud tidak memalingkan hatinya dari dunia. Yakin apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang begitu selamat. Yang begitu selamat. Nah, kemudian wasayahliku, dan akan hancur akhiruha, akhir umat ini. Sebab apa? Bil hirsi, serakah, utulil amal, dan panjang angan-angan. Begitu. Ya. Orang yang serakah hancur. Dan juga panjangnya angan-angan. Ya. Orang kata ulama bilang man tala amalu sa'a amalu. Orang yang panjang angan-angannya pasti amalnya bakal buruk. Yang dimaksud panjang angan-angan ini apa? Dia merasa masih lama di dunia, merasa masih lama di dunia. Itu namanya tulul amal. Masih sehat kan namanya. Masih jauh mereka. Gitu. Malaikatnya masih jauh. Namanya udah berpuasa di dunia. Itu namanya tulul amal. Merasa hidup di dunia masih lama. Orang yang begitu yang hancur. Karena tadi orang kalau udah angan yang panjang, amalnya pasti buruk. Amalnya pasti buruk. Ya kata tadi. Dan dia punya panjangnya angan. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita punya sifat serakah, kemudian panjangnya angan. Jangan sampai sebisa kita kata Allah dalam firman-Nya, kata Allah gimana? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Jangan sampai kita jadi kayak begini. Kata Allah, apabila kematian datang kepada salah satu di antara kalian, mereka minta sama Allah, qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin dong. Gitu. Kita balikin. Mana? Bumi. Mau ngapain dia ngebalik? Kita balik begitu. Kalau ya Allah, balikin saya ya Allah. Minta balik. Mau ngapain balik? Kemudian Allah jawab lagi di ayat berikutnya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dan mereka bilang, ya Allah, saya pengen balik. Pengen saya kerjain amal soleh, amal-amal yang kemarin saya tinggal, pengen saya kerjain itu sekarang. Tapi Rabbil Ji'un, balikin saya. Balikin saya. Itu begitu. Kata Allah, kalla, agak bisa. Agak bisa udah. Agak bisa. Lagi pulang. Ada di kuburan pulang kalau mencobrok di ruang tamu. Yang ada udah takut kan begitu. Kecuali emang Allah mentakdirkan mati isu dibatu. Itu urusan Allah, udah kuasa Allah. Tapi kan 1001 yang begitu. 1001 cari di Pulau Jaya, suka kamu masih sampai sekarang. Sampai sekarang sih belum nemuin di Pulau Jaya kuburan yang mati
1000 satu. Karena tadi permintaan mereka apabila kematian itu sudah datang, mereka cuma minta itu doang. Rabbi jibu, ya Allah balikin saya mau ngaji, saya mau baca Quran, saya mau sholat, saya mau sedekah, balikin yang penting. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar saya bisa melakukan amal yang pernah saya tinggalin tuh kemarin. Kata Allah, kalah, kagak, pulang, ngapain kita balik lagi? Malah dikasih umur 60 ngapain aja tong gitu kita. Kasih umur 60 ngapain aja. Tuh gitu. Ini tadi bahayanya panjang angan-angan tuh begitu, merasa hidupnya masih